Wacana Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan pembelajaran daring Google Meeting dengan siswa kelas 3 SD Negeri 01 Mojogedang. Demikian, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat nggih? Baik, Pak. Baik, ini Pak Guru lihat untuk absennya juga sudah masuk semuanya. Untuk yang video kameranya dimatikan, dihidupkan dulu. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru mau bertanya dulu. Hari ini tadi, pagi tadi anak-anakku sudah membantu orang tuanya belum? Sebelum berangkat Sudah, daring Pak. ini. Sudah. Coba Dek Sera, tadi membantu apa sebelum kita mengadakan daring? Menyapu halaman, Pak. Menyapu halaman, pintar. Dek Alsa, membantu apa Dek Alsa? Piring, Pak. Cuci piring, pinter. Dek Nurul, membantu apa Dek Nurul? Memasak, pinter, pasti jago masak ya. Dek Rahma, tadi membantu ayah atau ibu apa di rumah? Cuci piring. Kalau Dek Bintang, apa ini membantu bapak atau ibu apa Dek Bintang? Ngepel, Pak. Ngepel lantai ya, pintar, rumahnya jadi bersih ya. Kalau Dek Siva, mic-nya dihidupkan dulu. Oke, membantu Menyapu, Pak. menyapu lantai biar rumahnya bersih. Dek Febriana, Memasak, Pak. masak. Baik, berarti anak-anakku semuanya di rumah sudah membantu bapak dan ibu. Baik anak-anakku, pada hari ini masih semangat ya untuk mengikuti pelajaran dari Pak Guru? Masih, Pak. Baik. Semoga anak-anakku selalu semangat dalam mengikuti pelajaran dari Pak Guru. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa untuk hari ini? Silakan anak-anak, siapa yang mau? Dek Bintang? Apa Dek Alsa? Adik Sera? Silakan. Saya saja, Dek Pak. Sera, ayo siapkan Dek Sera. Mari teman-teman berdoa sebelum kita melakukan kegiatan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ya. Baik anak-anakku, kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Pak Guru akan bertanya dulu. Anak-anak untuk materi kemarin yang di tema 4, subtema 4 pembelajaran ketiga sudah dibaca dipelajari ya? Oke, sudah. Kalau sudah, coba Pak Guru mau bertanya dulu pada Dek Nurul. Dek Nurul masih ingat nggak kewajiban itu apa? Sesuatu yang harus dilakukan. Pinter, berarti masih ingat. Berarti semuanya sudah belajar tentang materi yang kemarin. Baik, untuk hari ini kita juga akan meneruskan materi pelajaran yang kemarin, yaitu di tema 4, subtema 4 pembelajaran yang keempat. Pak Guru izin share screen ya. Kurang Pak. Sudah terlihatkah screen dari Pak Guru?
Sudah, Pak. Oke, hari ini kita akan belajar di tema 4, subtema 4 pembelajaran keempat. Pembelajaran hari ini, anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan, diharapkan dari pembelajaran ini, anak-anak mampu menyampaikan masalah yang ada pada gambar dan bacaan, mengenai permasalahan dan penyelesaiannya, kemudian mengetahui kewajiban dan hak yang berhubungan dengan jalan umum, dan dapat membedakan jajanan yang sehat dan tidak sehat, serta memilih jajanan yang sehat. Baik, kita mulai ya materinya. Coba sekarang anak-anak perhatikan. Dari gambar yang Pak Guru sajikan ini, gambar apa anak-anak? Terlihat ya? Gambar apa ini? Gambar jalan. Di gambar jalan ini ada apa ini anak-anak? Ada siswa yang melihat apa? Ada anak-anak, Pak. Melihat apa di Alsa? Melihat sampah yang bertumpuk-tumpuk, Pak. Sampah yang berserakan. Coba kalau Dek Siva yang menjual es ini, di sebelahnya ada apa ini? Apa ini? Sebelahnya yang jual es. Oh, Dek Sera ada apa Dek Sera? Di sebelah yang jual es ini ada apa ini? Di bawahnya ini. Ada sampah, Pak. Oke, ada sampah. Berarti di gambar ini ada berapa permasalahan? Ada 3 permasalahan. Coba Dek Bintang, permasalahannya apa dari gambar ini yang dapat kamu simpulkan? Sampah yang berserakan. Oke. Jalanan yang kotor karena sampah berserakan. Ya, kemudian yang ketiga, penjualnya ini bagaimana? Tidak mau membuang sampah pada tempatnya, Pak. Oke, pinter. Oke. Jadi ada 3 permasalahan dari gambar tersebut. Oke, sekarang kita lanjutkan pada sebentar, ada yang baru bergabung. Dek Diva. Sekarang ada bacaan. Judulnya apa anak-anak bacaannya ini? Jalan yang bersih. Jalan yang bersih. Coba sekarang bacaannya ini dibaca Dek Alsa. Kelihatan ya? Oke, dibaca Dek Alsa. Yang keras ya. Dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum di tempat sampah. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah berserakan di sepanjang jalan. Hanya peduli sampah. Ya, betul. Ya, dari bacaan ini bisa kita analisis atau kita simpulkan ada beberapa permasalahan juga tentang sampah. Ya. Coba Dek Nurul sebutkan salah satu permasalahan yang ada di dalam bacaan ini. Oke. Coba yang bisa menyebutkan lagi siapa? Sebutkan yang mau menyebutkan. Pinggir jalan. Apa Dek? Diulangi. Tukang jajanan membuang sampah di pinggir jalan. Oke, pintar Dek Bintang. Tukang jajan membuang sampahnya di pinggir jalan. Ya, itu adalah permasalahannya. Dari permasalahan itu bisa kita simpulkan penyelesaiannya. Kira-kira bagaimana kalau ada
tumpukan sampah yang menggunung di pinggir jalan. Penyelesaiannya apa ya? Siapa yang bisa menunjukkan penyelesaiannya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Kita membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kalau ada permasalahan tukang jajanan yang membuang sampahnya di pinggir jalan, penyelesaiannya apa ya? Siapa yang Buang sampah pada tempatnya. Menyiapkan tempat sampah untuk membuang sampah. biasa pintar. Jadi menyarankan tukang jajanan untuk membuang sampah pada tempat. Nah, pinter. Nah, baik anak-anakku, dari gambar dan bacaan yang sudah Pak Guru berikan, nanti akan Pak Guru beri tugas anak-anak untuk mengerjakan tabel seperti ini. Carilah kalimat yang menunjukkan dansaran dari bacaan tersebut atau dari gambar tersebut. Anak-anak kerjakan di buku tugas. Setelah itu nanti anak-anak foto dikirimkan ke WhatsApp grup ya. Coba sekarang dikerjakan. Sudah dikerjakan ya? Sudah, Baik. Terima kasih. Nih, ada 1-2 yang sudah dikirimkan ke Pak Guru. Ya. Baik, mari kita lanjutkan. Oke. Dari permasalahan dan penyelesaian dari gambar dan bacaan tadi, itu tadi temanya tentang apa, anak? Tentang jalan umum. jalan umum. Jalan umum. Jalan umum itu adalah jalan yang dilewati oleh semua orang. Jalan raya, seperti kalau di daerah kita ya Jalan Raya Mojogedang ini, Jalan Raya di Karanganyar, Jalan Lawu, itu adalah jalan umum. Baik, sekarang akan Pak Guru putarkan video tentang kewajiban dan hak kita ketika di jalan umum. Teman-teman, kita jumpa lagi pada tema 4, subtema 4 tentang kewajiban dan hakku menggunakan jalan umum. Oke, pada materi sebelumnya sempat dibahas kan? Nah, yuk kita ingat kembali. Hak adalah sesuatu yang menjadi milik kita dan harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, kalau jalan umum itu apa ya? Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jalan umum ini berfungsi sebagai penghubung antar satu jalan dengan jalan yang lainnya. Teman-teman, kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang ya, agar kita termasuk orang-orang yang bertanggung jawab. Sebagai warga Indonesia, kita sama-sama memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam menggunakan jalan umum. Nah, sekarang kewajiban dan hak dalam menggunakan jalanan umum itu apa saja ya? Ayo kita bahas bersama. Kita mulai dari kewajiban di jalan umum dulu ya. Kewajiban di jalan umum yang pertama adalah wajib menjaga dan merawat jalan umum. Kedua, tidak boleh membuang sampah di jalan umum. Kita sebagai warga negara wajib menjaga fasilitas umum yang ada di negara ini ya teman-teman. Nah, termasuk jalan umum ini. Ketiga,
memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Keempat, wajib menghormati polisi lalu lintas. Kelima, wajib menghormati pengguna jalan umum. Dan yang keenam, wajib menaati peraturan dan rambu-rambu lalu lintas di jalan umum. Misalkan ketika lampu merah menyala, kita wajib berhenti. Jangan menerobos ya teman-teman. Kemudian yang ketujuh adalah wajib membawa surat-surat mengemudi ketika berkendara seperti SIM dan STNK. 8. Wajib menggunakan pengaman saat berkendara. Contohnya, memakai helm saat mengendarai motor atau memasang sabuk pengaman ketika mengendarai mobil. 9. Tidak menggunakan jalan dengan arah yang berlawanan. 10. Tidak boleh digunakan untuk balapan liar. 11. Berkendara dengan kecepatan normal. 12. Tidak berkendara saat ngantuk apalagi mabuk ya. Ke-13. Tidak menggunakan jalan dan trotoar saat mengendarai motor. Nah, bagaimana teman-teman? Kewajiban di jalan umum sudah paham kan? Oke, sekarang kita ke hak dalam menggunakan jalan umum. Hak di jalan umum yang pertama adalah berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan saat berjalan. Misalkan, jalan tidak berlubang dan tidak rusak. Kedua, berhak atas kelancaran saat berkendara di jalan umum. Ketiga, berhak mendapatkan perlakuan yang nyaman dari pengguna jalan dan dari polisi lalu lintas. Hak yang keempat adalah berhak mendapatkan keselamatan saat menggunakan umum. Kelima, berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan. Pak Guru terdengar ya? Suara Pak Guru terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Coba, tadi Pak Guru sudah memutarkan video tentang kewajiban dan hak kita selama kita menggunakan jalan umum. Coba sekarang Pak Guru mau bertanya dari video tadi kepada anak-anak, apa kewajiban kita ketika berada di jalan umum? Sebutkan satu saja. Menaati peraturan lintas, Pak. Oke, menaati peraturan lalu lintas. Yang lain? Yang kedua? Menghormati Kewajiban menghormati polisi. Kewajiban kita menghormati polisi lalu lintas. Pinter Dek Diva. Yang lain, coba. Kewajiban membawa surat mengemudi seperti SIM dan STNK. Ya, kewajiban membawa surat-surat penting ketika berkendara itu harus dibawa seperti SIM dan STNK. Kalau tidak dibawa, konsekuensinya apa anak-anak? Kalau kita berkendara tidak membawa SIM. Kena tilang. Ya, kita akan terkena tilang jika ada patroli polisi, okay? Tapi walaupun tidak ada patroli polisi, kita harus tetap membawa kartu SIM dan STNK. Ada yang lain lagi? Kewajiban kita. Menggunakan pengaman, Pak, seperti helm, sabuk pengaman, jaket. Oke, kewajiban menggunakan pengaman, pinter. Jadi saat kita berkendara dengan sepeda motor itu kita harus menggunakan helm terutama dan jaket. Kenapa kalau kita menggunakan helm? Karena nanti bila sewaktu-waktu gitu ada
kecelakaan, sebenarnya kita tidak mau ya kecelakaan, tapi kalau terpaksa delalah ada kecelakaan, kalau memakai helm itu kita akan mengurangi resiko cedera kita karena kepala kita terlindung. Oke, pintar. Baik, masih ada lagi tadi kewajibannya? Masih Pak. Tidak unggal-unggalan dalam berkendara, Tidak Pak. ugal-ugalan dalam berkendara, karena kita berkendara di jalan umum itu tidak hanya sendiri, tapi digunakan oleh banyak orang. Jika kita berkendara ugal-ugalan, itu yang rugi siapa anak-anak? Kita sendiri Pak. Kita sendiri. Pintar, siapa tadi? Kita sendiri dan orang lain. Kalau hanya kita sendiri, hanya satu orang yang rugi. Tapi kalau adalah kita kecelakaan, kita menabrak seseorang, nah itu apakah ini akan merugikan dua orang ya? Dan kalau itu berurutan, nah, itu nanti akan menyebabkan kerugian orang-orang lain juga. Ya, masih ada lagi anak-anak? Masih ada lagi? Kewajiban menyeberang yang kesusahan menyeberang, Pak. Apa Dek Diva? Kewajiban? Menyeberangkan orang yang kesusahan menyeberang. Oke, kewajiban menyeberangkan orang yang kesusahan menyeberang. Contohnya apa? Orang yang susah itu orang yang apa anak-anak? Orang yang sudah. Orang yang Tunanetra, Pak. Tunanetra. Yang kedua orang yang sudah tua. Yang ketiga orang yang hamil, ya. Jika kita menyeberang, kita melihat, kita bantu seperti itu. Nah, selain kewajiban dalam menggunakan jalan umum, kita itu juga berhak atau mendapatkan hak ketika mempunyai hak kita menggunakan jalan umum. Coba sekarang sebutkan contohnya hak kita di jalan umum. Siapa dulu ini? Siapa yang bisa menyebutkan? Hak untuk menyeberang di zebra cross, Pak. Hak untuk menyeberang di zebra cross, ya. Di zebra cross itu kita semua berhak untuk menyeberang, ya. Jadi kalau kita sudah menyeberang di zebra cross kok masih ada yang melanggar, kita menyeberang kok ada orang yang nekat, itu berarti yang salah orangnya. Wong kita sudah menyeberangnya di zebra cross, Kak, ya. Betul. Ada lagi hak yang ketiga? Saya Hak dihormati ketika berkendara, Pak. Apa Dek Sera? Hak dihormati Dek Sera dulu. berkendara. Hak dihormati ketika berkendara. Hak dihormati ketika berkendara, pinter. Jadi ketika kita itu sedang berkendara di jalan, itu orang-orang lain juga harus saling menjaga atau menghormati. Tidak boleh saling mendahului, saling menang sendiri, ya. Kadang saat kita sudah hati-hati, ada orang lain yang menyalahi aturan di jalan, dan itu bisa merugikan orangnya sendiri juga kita. Nah, itu tidak boleh. Kita harus saling menghormati hak kita di jalan. Masih ada lagi haknya? Masih adakah? Hak berjalan di jalur khusus untuk para tunanetra, Pak. Hak berjalan di jalur khusus untuk tunanetra. Jadi kalau di kota, di trotoar, ya, di trotoar itu kalau di kota nanti ada trotoar yang dikhususkan untuk orang yang tunanetra. Di situ ada garisnya yang muncul. Nanti supaya orang-orang tunanetra itu bisa menyandarkan tongkatnya di garis itu. Nah, itu hak kita berhak menggunakan. Terus ada lagi yang lain. Ambulan dan pemadam kebakaran melewati jalan. Jadi intinya ketika kita di jalan itu ada ambulan itu biasanya membawa apa anak-anak? Membawa orang yang sakit, atau yang kedua orang membawa jenazah. Maka ambulan ini harus kita prioritaskan. Walaupun itu ada lampu merah,
itu tetap ambulan itu boleh jalan terus. Tapi kadang-kadang itu dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, mengekor di belakangnya, ikut ambulan itu. Nah, kalau seperti itu boleh enggak? Tidak boleh, Tidak boleh, Pak. nggih. Kita yang selain ambulan itu harus tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Oke, baik. Ada lagi haknya selain ambulan Hak tadi? mendapatkan kenyamanan berkendara, misalnya jalan tidak rusak dan tidak berlubang, Pak. Oke. Jadi hak kita itu untuk mendapatkan jalan yang nyaman, tidak rusak atau tidak berlubang. Nah, itu adalah kewajiban dari negara untuk senantiasa merawat jalan-jalan itu supaya tetap nyaman digunakan oleh pengguna jalan. Nah, jalan-jalan itu bisanya menjadi baik, menjadi nyaman, tidak berlubang, itu adalah hasil dari pajak-pajak yang kita setorkan ke pemerintah. Itu oleh pemerintah digunakan untuk pembangunan jalan umum supaya nyaman dan tidak berlubang. Oke, pintar semuanya ternyata. Ada lagi haknya selain itu? Hak mendapat kenyamanan sama pengguna jalan. Oke, hak supaya nyaman dalam menggunakan jalan. Oke. Baik anak-anakku, itu tadi kewajiban dan hak kita saat menggunakan jalan umum. Baik, akan Pak Guru lanjutkan untuk Pak Guru tampilkan PPT-nya sebentar. Ya, sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Ya, Belum, Pak. Sudah. sudah. Oke. Baik. Sudah, Pak. Ya, dari PPT Pak Guru ini ada gambar apa anak-anak? Ya, Pak Guru besarkan. Gambar apa ini? Ada gambar jalan raya, Jalan Pak. raya atau jalan umum. Raya, Pak. Baik. Nanti apa yang sudah anak-anak sebutkan tadi, anak-anak buat tabel di buku tugas. Ya, seperti ini. Jalan umum kewajibannya apa, haknya apa. Nanti anak-anak tulis kembali, diingat-ingat tadi yang sudah disebutkan, ditulis di buku tugas, dan nanti difoto dikirim ke grup kelas. Jelas nggih? Dek Nusa. Jelas, Dek Pak. Bintang jelas, Dek Bintang. Dek Bintang. Dek Diva jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Kerjakan dulu, Pak Guru beri waktu 10 menit. Sudah selesai ya? Nah, baik. Sudah, Pak. disebutkan. Baik anak-anakku, dari hak dan kewajiban kita menggunakan jalan umum, kita akan meneruskan materi, ya, akan meneruskan materi. Coba dari slide Pak Guru ini gambar apa anak-anak ini? Jajanan makanan sehat, Pak. Jajanan makanan sehat. Coba yang bawah ini contohnya apa anak-anak? Sebutkan. Makanan yang sehat ini apa ini? Dulu, Pak. Roti. Roti bolu. Apa lagi? Yang atas apa ini? Apa ini? Ini apa ini? Martabak mini, Pak. Oke, martabak mini. Apa lagi?
Lagi Diva, kamu sebutkan saja sekarang yang tidak ada di dalam gambar Kue ini, lapis, Pak. yang tidak ada di gambar ini, tapi kamu pernah Nggih, kue lapis. Dek Sera pinter. Apa yang ada di sekolah yang jajanan sehat? Arem-arem, Pak. Arem-arem yang dari nasi di daun, nggih. Apalagi? Jamur crispy, pinter. Ya, berarti Dek Diva ini sering beli jamur crispy nih kelihatannya. Kalau Dek Bintang, senangnya jajan apa di sekolah? Jajanan yang sehat. Apa? Sosis? Arem-arem. Dek Sera, sering jajan apa dulu pas waktu kita sekolah di tatap muka? Masih ingat enggak? Jajan. Suka sering beli arem-arem juga, Pak. Oh iya. Masih putus-putus Dek Nurul. Mungkin sinyalnya ya, sinyalnya agak susah ini karena mendung ya. Yang lain masih mendengar Pak Guru ya? Suaranya masih terdengar? Masih. Masih, Coba. Pak. Oke. Sekarang anak-anak, ya, ini contoh gambar makanan yang tidak sehat, tidak Pak. sehat. Ya, coba. Yang Pak Guru tunjukkan ini gambar apa ini? Yang Pak Guru Mie instan, Pak. Sudah mie instan, cara makannya menggunakan plastiknya. Nah, kira-kira sehat tidak? Tidak Sehat. Oke. Yang sebelahnya ini ada makanan yang berwarna ya. Dengan pewarna yang tidak sehat ya ini ya. Nah, Iya, Pak. ini bisa menyebabkan apa? Apa? Kalau kebanyakan menyebabkan batuk. Ya. Coba selain gambar yang Pak Guru sajikan ini, siapa yang bisa menyebutkan makanan yang tidak sehat? Contoh lainnya apa? Tempura, Pak. Tempura. Karena apa? Tempura itu mengandung bahan pengawet. Ada lagi yang bisa jajanan yang tidak sehat. Permen yang banyak warna. Jajanan yang tidak tertutup, Pak. Jajanan yang tidak tertutup. Terus Diva tadi juga betul. Permen yang mengandung banyak pewarna, permen lollipop yang bunder-budi itu loh. Ada pewarna-pewarnanya itu juga kalau keseringan juga tidak baik. Bisa menyebabkan apa ini? Giginya gimana? Gigi berlubang. Pintar. Ya, baik. Ya, coba sekarang. Ayo kita berlatih. Kelihatan tulisannya dari situ anak-anak? Kelihatan? Pak. Bentar ya. Nah, coba sekarang Pak Guru membacakan yang nomor 1. Makanan digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat. Nah, ini termasuk jajanan sehat, boten? Boten, Pak. Boten, pinter. Sekarang yang nomor 2, yang mau baca siapa? Sebutkan namanya. Saya, Pak. Coba Dek Sera dulu, nomor 2 dibaca. Makanan tertutup rapat. Nah, makanan tertutup rapat itu jajanan sehat atau tidak? Jajanan sehat, Pak. Kemudian yang ketiga dibaca Dek Ana ganti. Dek Ana dari tadi belum baca ya. Dek Febriana. Nomor 3. Makanan bersih. Pintar. Makanan bersih sehat atau tidak? Sehat. Kemudian yang nomor 4 dibaca Dek Bintang. Makanan dibungkus koran. Sehat atau tidak Dek Bintang dibungkus koran itu? Tidak, Pak. Tidak ya, karena koran itu mengandung tinta. Ada tinta tulisannya itu loh. Nanti bisa meresap ke makanan kalau tidak dilapisi. Yang terakhir nomor 10.
Makanan yang memiliki warna mencolok. Oke. Kalau bagaimana kalau warna mencolok? Makanan itu sehat tidak? Tidak ya. Tidak, Pak. Oke, pinter. Berarti anak-anak semuanya sudah memperhatikan, sudah jelas. Baik. Baik anak-anakku, dari materi-materi yang sudah Pak Guru berikan tadi, nanti akan Pak Guru berikan soal melewati Google Form yang Pak Guru berikan ini. Linknya akan Pak Guru kirimkan ke WA kelas. Nanti anak-anak kerjakan ya. Sanggup ya untuk mengerjakan ya? Sanggup. Sanggup, Pak. Ya, nanti nilainya akan kita gunakan untuk nilai harian yang nanti akan diakumulasi ke nilai rapot. Baik anak-anakku, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya Pak Guru akan bertanya kembali apa yang sudah kita bahas pada pagi hari tadi. Tadi ada 3 materi. Yang pertama materi tentang apa? Siapa yang tahu? Kewajiban di jalan umum, Pak. Yang pertama tadi permasalahan dulu ya, permasalahan dan penyelesaiannya. Yang kedua apa? Kewajiban dan hak di jalan umum, kewajiban Pak. dan hak. Baik. Sebelum kita akhiri, mari kita menyanyi dulu. Guru ajak anak-anak untuk bernyanyi lagu daerah, lagu Suwe Ora Jamu. Bisa ya? Nyanyikan ya. Ketemu pisan tambah pinter. Ya, anak-anakku pinter semuanya. Baik anak-anakku, demikian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar ya. Iya, Pak. Tetap jaga kesehatan anak-anakku. Kemudian untuk besok pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 4, subtema 4, pembelajaran yang kelima. Anak-anakku, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Sera ya. Mari Dek Sera disiapkan doa. Iya, Pak. Mari teman-teman kita berdoa sebelum mengakhiri pelajaran ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku sudah mengikuti Google Meet pada hari ini dengan memperhatikan semua materi yang diberikan Pak Guru. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.